yang terhormat Ibu Ilsa selaku dosen perencanaan keuangan dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aplikasi pengelola keuangan pribadi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 4. 1. Sisilia Aquiyani Yesilele, NIM 18091. 2. Diana Lengam, NIM 21143. 3. Shintia Violista Mentang, NIM 21194. 4. Veronica Ike Septiana, NIM 21196. 5. Maria Kristina Nagenilu, NIM 21202. Nama aplikasi yang kami gunakan yaitu Pengelola Uang, Anggaran, Biaya, dari Wowtex. Aplikasi pengelola keuangan adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pelacakan pengeluaran dan pengelolaan anggaran. Aplikasi ini membantu memantau keuangan, memahami kebiasaan pengeluaran, serta membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Sebagai ilustrasi, Teresa adalah seorang mahasiswa semester akhir yang tinggal di Yogyakarta. Setiap bulan, Teresa menerima uang dari orang tuanya sebagai uang bulanan untuk biaya hidup. Teresa memiliki beberapa kewajiban dan rencana keuangan, termasuk pembayaran cicilan, menabung, dan investasi, dan lain-lain. Teresa membuat anggaran setiap bulan untuk memantau pengeluaran dan pemasukan uang pribadinya. Berikut anggaran yang dibuat adalah untuk makan, kos, cicilan, investasi, tabungan, pakaian, skincare, uang transportasi, jajan, dan dana darurat. Pada tanggal 1 September, Teresa menerima uang bulanan dari orang tuanya sebesar Rp3.500.000. Dengan bijak, Teresa langsung menyisihkan Rp1.000.000 untuk kebutuhan makan selama sebulan ke depan. Di minggu pertama, tanggal 1 hingga 7 September, Teresa menghabiskan total Rp150.000 untuk makan. Dia berusaha mengatur pola makannya, kadang hanya makan sekali sehari untuk mendukung program dietnya. Selain itu, Teresa juga membeli skincare seharga Rp100.000 pada tanggal 3. Pada tanggal 5, dia membayar kos sebesar Rp700.000. Untuk mendukung mobilitasnya, Teresa membeli bensin seharga Rp30.000 dan paket data seharga Rp50.000 pada tanggal 6. Memasuki minggu kedua, tanggal 8 hingga 14 September, pengeluaran makan Teresa sebesar Rp150.000. Dia menikmati waktu santai di coffee shop pada tanggal 8 dengan membeli ais matcha dan kentang goreng yang total harganya Rp35.000. Pada tanggal 9, Teresa harus membayar cicilan laptopnya sebesar Rp500.000. Di minggu ketiga, tanggal 15 hingga 21 September, Teresa menghabiskan Rp150.000 untuk makan. Pada tanggal 17, dia kembali membeli bensin seharga Rp30.000 dan membelanjakan Rp100.000 untuk buku kuliah. Minggu keempat dan kelima, tanggal 22 hingga 30 September menjadi minggu tersibuk bagi Teresa. Pengeluaran makannya sebesar Rp150.000. Pada tanggal 25, Teresa dengan disiplin menyisihkan Rp300.000 untuk ditabung. 4 hari kemudian, dia berinvestasi Rp200.000 di reksadana. Di akhir bulan, Teresa membelanjakan Rp200.000 untuk pakaian baru guna menghadiri acara. Unduh aplikasi pengelola uang anggaran biaya dari Wowtex, kemudian buka. Ini tampilan awalnya, kemudian ayo kita mulai. Kemudian bahasa Indonesia, benar. Selanjutnya terus pilih tipe akun, ada tunai. Kemudian masukkan saldo di sini 0. Mata uangnya rupiah. Kemudian selanjutnya berikutnya temanya kita yang gratis saja. Kemudian ini kita X saja untuk, nah ini tampilan awal di rumah pada aplikasi pengelola keuangan. Kita masukkan anggaran untuk bulan September. Yang pertama itu, ini anggaran bulan itu sebesar 3.500.000. Kita centang. Nah, kategorinya ini makan, ada 1 juta. Kita centang, masukkan. Kemudian kita tambah kategori lagi untuk bayar kos, itu berarti sewa sebesar 700. Kita centang. Kemudian kita tambahkan lagi untuk cicilan. Cicilan di sini kita masukkan di pinjaman saja sebesar 500. Kita centang.
Kemudian untuk investasi, kita pilih kategorinya untuk investasi. Investasi kita masukkan di digital aja sebesar 200. Kalau nanti kategorinya ini bisa diubah namanya ya. Terus kita pilih tabungan, pilih gambarnya atau kategorinya ini tabungan hadiah saja 300.000. Kita centang, kemudian pilih masukkan kategori lagi untuk pakaian sebesar 250.000, kita centang. Kemudian skincare atau kecantikan ini sebesar 150.000, kemudian kita centang. Kemudian masukkan kategori lagi untuk transportasi ini kita pilih, kemudian masukkan angkanya 100.000. Kemudian pilih kategori lagi untuk jajan di sini kita pilih hiburan, ada nggak ya? Kalau tidak ada kita pilih ini aja, yang hiburan ini sebesar 100.000. Kemudian untuk dana darurat kita pilih kategori. Kemudian untuk dana darurat ini kita pilih yang rahasia saja sebesar 200.000. Kita centang. Nah, setelah anggaran selesai kita kembali ke menu awal. Kemudian ini ada tanda plus. Ini kita pilih pemasukan. Jadi pada tanggal 1 itu si Teresa menerima uang 3.500.000 dari orang tuanya. Kita pilih saja ini gaji. Kemudian ini dikasih catatan ada uang saku. Kita centang, kemudian jumlahnya kita langsung 3.500.000 ini. Nah, di samping kanan ini akan tertera 500. Ini pilih tanggalnya kita ubah jadi tanggal 1. Kemudian kita centang. Nah, jadi tanggal 1 September itu 3.500.000. Dan kita centang. Nah, kemudian pada tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 7 itu menghabiskan total 150 untuk makan. Ini untuk makan pengeluaran benar. Ini di tanggal catatan uang makan. Kita mencatatnya tanggal 7 saja, kan kita menulisnya 1 minggu sekali untuk uang makan. Sebesar 150.000. Kita centang. Kemudian untuk beli skincare kita tambah lagi, kemudian pengeluaran. Kemudian pengeluaran kita berarti untuk kecantikan. Kecantikan sudah diklik, kemudian ini untuk di catatan bisa ditulis skincare. Nah, kemudian jumlahnya 100.000. Tanggalnya tanggal 3 September. Dan kita centang. Dan kita centang lagi. Nah, kecantikan masuk. Kemudian pada tanggal 5 itu bayar kos. Ini tanda plus diklik, kemudian keluaran. Kemudian pilih yang sewa tadi. Itu kos, di keterangan kos sebesar 700. Kemudian tanggalnya itu tanggal 5. Kemudian kalau sudah kita centang. Kemudian beli bensin dan paket data tanggal 6. Tanda plus pengeluaran, transportasi kan tadi. Kemudian ini masukkan bensin 30.000. Kemudian tanggalnya tanggal 6 September. Kemudian kita centang. Setelah itu juga tanggal 6 ada paket data. Paket data tadi di pengeluaran, terus yang kategorinya kategori di telepon. Kita X saja paket data. Kita centang, masukkan nominalnya 50.000, tanggalnya di tanggal 6 September, kemudian kita centang. Kemudian pada minggu kedua pengeluaran untuk makan sama, itu sebesar 150.000. Klik tanda plus, kemudian di pengeluaran pilih makan kategorinya, kemudian catatannya ditambahkan yaitu 100 untuk makan kita centang sebesar 150.000. Kemudian tanggalnya minggu kedua itu berarti tanggal 14, kita centang, kemudian kita centang lagi. Kemudian tanggal 8 ini dia ke coffee shop. Kemudian kita tanda plus lagi pengeluaran. Kemudian tadi kita beli minum dan juga kentang goreng. Kita pilihnya minuman saja. Ini tanda catatannya coffee shop saja. Kemudian kita centang, masukkan nominalnya 35.000.
tanggalnya tanggal 8, kemudian kita centang, kemudian kita centang lagi. Nah, kemudian pada tanggal 9 itu membayar cicilan laptop, tanggal 9 ya, berarti tanggal plus lagi, kemudian pengeluaran, kemudian untuk cicilan, berarti ini pinjaman, ini untuk cicil laptop, kita centang sebesar 500.000, tanggal 9, klik centang, kemudian centang lagi. Nah, jadi nanti pinjaman tanggal 9 ini akan masuk untuk mengurangi pendapatan atau pemasukan tadi sebesar 500. Kemudian di minggu ketiga ini, Teresa juga menghabiskan uang makannya sebesar 150.000. Kita klik tanda plus, kemudian pengeluaran untuk makan sebesar 150.000. Pada tanggal, karena minggu ketiga, kita pilih tanggal 21, kita centang. Kemudian catatannya jangan lupa untuk makan. Kita centang. Nah, uang makan tanggal 21 itu masuk. Kemudian pada tanggal 17, Teresa membeli bensin, tanda plus, kemudian pengeluaran, kemudian bensin kan berarti transportasi, kemudian kasih catatan bensin sebesar 30.000 pada tanggal 17. Nah, kemudian kita centang. Nah, pada tanggal 17 juga dia belanja untuk beli buku, tanda plus, kemudian pengeluaran, kemudian untuk beli buku, pilih gambar buku kalau ada. Nih, buku. Beli buku. Catatannya bisa beli buku. Centang sebesar berapa? 100.000. Masukkan nominalnya. Kemudian tanggalnya 17 September. Kemudian kita centang lagi. Nah. Kemudian pada minggu keempat dan kelima, yaitu tanggal 22 sampai 30 September itu, pengeluaran untuk makannya sama sebesar 150.000. Klik plus tadi, kemudian pengeluaran makan. Di sini catatannya makan sebesar 150.000 pada tanggal, karena minggu ke-4 kita pilih tanggal 31 saja dan kita centang. Kemudian pada tanggal 25 September Teresa itu mengisikan uangnya untuk ditabung sebesar 300. Jadi kita tanda plus, kemudian pilih pengeluaran, kemudian uang rahasia, catatan ditambahkan tabungan, kita centang, masukkan nominalnya 300.000, kemudian pilih tanggal 25 September, kemudian kita centang. Kemudian pada tanggal 29 atau 4 hari kemudian dia investasi di reksadana, tanda plus, kemudian dia keluarkan uang untuk investasi. Jadi kita pilih dia saja sebesar 100 atau 200.000. Tambahkan catatan dulu, maaf. Ini untuk reksadana sebesar 200.000 pada tanggal 29 September, kemudian kita centang. Kemudian tanggal 30 dia beli pakaian, tanda plus, kemudian pengeluaran, dan pilih kategori pakaian, beli baju sebesar 200.000 pada tanggal 30 September atau akhir bulan, dan kita centang. Nah, jadi total pengeluaran si Teresa pada bulan September ini 2.845.000. Soal nomor 1. Berapa total pemasukan Teresa dalam 1 bulan? Total pemasukan Teresa berasal dari uang bulanan yang diterimanya pada tanggal 1 September, yaitu sebesar Rp3.500.000. Soal nomor 2. Berapa total pengeluaran Teresa dalam 1 bulan? Total pengeluaran Teresa yaitu makan, minggu 1 sampai 5. Rp150.000 dikali 4 minggu sama dengan Rp600.000. Skincare, Rp100.000. Kos, Rp700.000. Bensin, 2 kali, Rp30.000. Plus Rp30.000 sama dengan Rp60.000. Paket data, Rp50.000. Coffee shop, Rp35.000. Cicilan laptop, Rp500.000. Buku kuliah, Rp100.000. Pakaian baru, Rp200.000. Tabungan, Rp300.000. Investasi, Rp200.000. Jadi, total pengeluaran, Rp2.845.000. Soal nomor 3. Berapa sisa uang Teresa setelah semua pengeluaran dibayarkan? Pemasukan Teresa sebesar Rp3.500.000 dan pengeluaran Teresa adalah Rp2.845.000. Jadi, sisa uang Teresa setelah pengeluaran adalah Rp3.500.000 dikurangi Rp2.845.000.
sama dengan Rp655.000. Soal nomor 4. Berapa total tabungan dan investasi Teresa dalam 1 bulan? Tabungan Rp300.000. Investasi Rp200.000. Total tabungan dan investasi Teresa Rp500.000. Soal nomor 5. Menurut Anda, apakah anggaran keuangan Teresa sudah efektif? Jelaskan alasannya. Menurut kami, anggaran keuangan Teresa sudah efektif karena 1. Pengelolaan pengeluaran terhadap anggaran. Teresa berhasil mengelola pengeluaran bulanannya sesuai dengan anggaran yang dibuat. Pengeluarannya masih berada dalam batas yang wajar, dengan sisa uang sebesar Rp655.000 atau 18% dari total anggaran. Ini menunjukkan bahwa Teresa sudah mampu merencanakan pengeluaran dengan baik dan tidak berlebihan dalam pengeluaran sehari-hari. 2. Prioritas pada kebutuhan utama. Teresa telah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan primer seperti kos, makan, cicilan laptop, dan paket data. Ini merupakan tanda bahwa Teresa fokus pada kebutuhan dasar sebelum mengeluarkan uang untuk kebutuhan sekunder, seperti pakaian dan hiburan. 3. Tabungan dan investasi. Teresa menyisihkan Rp300.000 untuk tabungan dan Rp200.000 untuk investasi, yang sesuai dengan rencana anggarannya. Ini mencerminkan kedisiplinan finansial Teresa dalam menyisihkan uang untuk masa depan. Evaluasi software. 1. Kemudahan penggunaan aplikasi menyediakan fitur-fitur menarik untuk mengelompokkan pengeluaran ke dalam beberapa kategori, misalnya makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain yang memudahkan pengguna dalam memantau pola pengeluaran mereka. Terdapat pengingat untuk tagihan atau target keuangan, di mana dapat membantu menghindari keterlambatan pembayaran. 2. Fitur-fitur yang tersedia. A. Rumah berisi tampilan pengeluaran dan pemasukan selama bulan September. B. Laporan. Pelacakan pengeluaran. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melacak pengeluaran dengan mudah dan efisien. Pengguna dapat dengan mudah dan cepat menambahkan pengeluaran, mengelompokkannya, dan melihat dalam laporan terperinci. Ini akan membantu pengguna untuk mengetahui kemana keluarnya uang dan mengidentifikasi area di mana pengguna dapat menghemat biaya. Pelacakan pemasukan, pendapatan. Di mana pada aplikasi kita dapat melacak pemasukan kita dengan memilih kategori yang sesuai dan bisa menambahkan catatan kecil. Analisis. Aplikasi menyediakan analisis terperinci tentang keuangan, sehingga dapat memahami kebiasaan pengeluaran dan membuat keputusan yang berdasar. Pengguna dapat melihat laporan tentang pendapatan dan pengeluaran, melacak kemajuan menuju tujuan, dan mendapatkan wawasan tentang perilaku keuangan. C. Tanda plus. Untuk memasukkan data baik pengeluaran, pemasukan, transfer dengan memilih nama atau kategori sesuai gambar, memasukkan catatan, dan nominal. Transfer. Fitur transfer bisa menambahkan akun pembayaran kepada akun penerima. D. Akun. Pada menu akun akan menampilkan aset bersih atau uang yang masih tersisa. E. Milikku. Ada beberapa kategori. Umum. Digunakan pembantu lainnya. Fitur yang biasa digunakan seperti 1. Manajemen anggaran. Aplikasi ini memudahkan pembuatan anggaran dan mentaatinya. Pengguna aplikasi menetapkan batas pengeluaran untuk berbagai kategori, melacak kemajuan, dan mendapatkan peringatan ketika anggaran lebih. 2. Rencana tabungan. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengatur rencana tabungan dan melacak kemajuan menuju tujuan. Pengguna juga dapat membuat rencana custom berdasarkan pendapatan, pengeluaran, dan tujuan keuangan. 3. Penandaan tagihan. Aplikasi memungkinkan pengguna menandai tagihan dan mengatur pengingat, sehingga tidak pernah ketinggalan pembayaran. Ini akan membantu menghindari denda keterlambatan dan menjaga keuangan dalam kondisi baik. Kelebihan aplikasi ini. 1. Keamanan data. Keamanan dimulai dengan memahami cara developer mengumpulkan dan membagikan data Anda. Praktik privasi dan keamanan data dapat bervariasi berdasarkan penggunaan, wilayah, dan usia Anda. Developer memberikan informasi ini dan dapat memperbaikinya seiring waktu. 2. Memiliki rating 4,8 bintang yang mengindikasikan bahwa pengguna merasa puas dengan penggunaan aplikasi ini. 3. Tidak ada iklan yang ditampilkan saat pengguna mengakses aplikasi. 4. Tampilannya lucu dan menarik. 5. Pengguna yang bertransaksi dalam berbagai mata uang atau berada di negara berbeda, aplikasi ini menyediakan fitur konversi mata uang dan kurs yang real-time. 6. Bisa sinkronisasi ke Google Drive. 7. Respon pihak aplikasi dalam membantu dan merespon para pengguna aplikasi yang mempunyai masalah atau kendala, adapun saran yang diberikan kepada aplikasi langsung diperbarui. Kekurangan aplikasi ini. 1. Adanya pembelian atau langganan di dalam aplikasi jika ingin menggunakan fitur tertentu. 2. Tidak bisa ekspor data ke bentuk Excel atau PDF.
Demikian video mengenai aplikasi pengelola keuangan pribadi yaitu pengelola uang, anggaran, biaya dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.